Oke, untuk memudahkan ini monitoring tugasnya, jadi nanti gini, ini yang tadi saya kasih contoh baru yang Gabriela ini. Jadi Anda nanti kan sudah bisa akses ke ini ya, sudah bisa akses semua belum? Apa nanti ketua kelompoknya ini? Nah ini jadi langsung masuk nanti saya akan karena ini buahnya tadi grupnya hanya dua kan terlalu rumit saya lihat kemarin di listnya ini maka nanti ketua grupnya cukup mantonya melalui ini ya di daftar nilai. Anda linkkan ke kalau ada yang pakai overlay ya overlay yang kemarin ada yang katanya mau pakai Google Doc tapi semua harus yang ke code ya yang mudah dibuka bukan apa kalau ke Google Drive kan agak repot ya. Jadi ini kan kalau tadi misalnya saya ngeklik yang Gabriela ini langsung masuk ke overlay-nya itu. Jadi ini bisa saya langsung lihat dia sudah apa mengerjakan dua data dari buku dan juga nanti langsung bisa ngeklaimkan misalkan nilainya ya Gabriela kalau sudah ngerjakan ya di sini diklaimkan ya. Nah kemarin pilihannya sebenarnya kan di sini kalau apa yang sudah mengerjakan tadi boleh diklaimkan di sini ya. Jadi nanti Anda sudah tahu kira-kira nilainya apa, saya nggak tahu nanti akhirnya, karena grader sekali lagi hanya melihat 5 ya yang akan diindikan ya. Gabriela mana Gabriela? Oke, jadi silakan Anda kan sudah ini sudah ngerjakan, Anda boleh klaimkan di situ itu. Ya. Kemarin jadinya kita itu tetap mengerjakan teks semua, tapi hanya di share link. Oke, jadi makanya ini saya tambahkan karena bisa langsung ke sini karena kalau ke ketua grupnya Anda kan akan menghandle-nya repot kan karena overlay yang saya aja hanya maksimal 10 gitu nge-share-nya. Bisa. Karena kemarin saya coba ini kan yang di tempatnya Anda jadi nanti ini juga besok kalau memang bisa dikendalikan dari situ ya saya coba yang karena kemarin saya akan coba kontak kedua aja ternyata kok agak susah bentar ini. Di mana sih tadi slide? Nah ini kan jadi di sini yang komputasi statik 2 kemarin nongol banyak. Jadi ini saya coba reduksi supaya enggak ini di mana? Kelompok satu apa kelompok dua yang ada ini kan mana? Saya kelompok dua. Nama teksnya MMS. Oke, bentar kemarin yang saya jadi yang slide saya di mana? Jadi saya mau buka yang saya sendiri di mana, jadi nyarinya susah lah ini. Nah kemarin mau nggak saya approve ini Comstater kelompok 3. Nah, saya posisinya mungkin sudah di bawah jauh ini. Kalau sudah masuk, loh di mana malah ini? Yang file saya malah jadi hilang.
Ini masih saya kasih nama slide apa? Sudah nggak kedetek ya. Bentar. Sorry kok. Oh ini yang. Oh saya salah buka makanya ini kok yang S1 mana? Oke ini. Nah maksud saya hanya sebenarnya ingin lihat di sini hanya ada apa dua. Nah ini yang satunya siapa? Eka. Nanti silakan siapa? Yang satunya kemarin siapa? Andre. Sudah datang belum Andre ini? Oke silakan Anda masuk ke file ini, yang slide ini. Nah linknya tadi yang Anda tadi punya apa? Yang kumpulan semua anggotanya itu, di-linkkan overlinknya ke sini ini, ke namamu. Jadi nanti saya tinggal klik itu, saya akan masuk ke kelompokmu gitu loh. Sudah. Nah ini kok saya belum bisa. Enggak, justru ini maksudnya masuk ke yang apa? Yang di slide ini. Enggak, justru itu maksud saya, yang itu yang dikonekkan ke yang punya saya ini, kan saya ingin bukanya di tempat saya aja itu loh. Nah ini kan yang punya saya ini. Loh berarti Anda ngoneknya ke yang mana? Makanya saya ini lagi tak cari. Ini kan cuma ada dua file kan ini. Enggak, bukan maksudnya di sini aja. Anda waktu bikinnya di sini enggak ngelinknya. Ini loh, kan sudah saya kasih misalnya ini apa? Tugas hanya ada dua kan, ketua kelompoknya yang saya sebut di sini. Nah, Anda tinggal kalau saya klik ini, saya akan masuk ke grup Anda. Yang sini nanti masuk ke grupnya Andri, ini tapi belum saya ganti ini. Andri bisa masuk ke sini nggak, Andri? Belum di-share apa? Nah ini Eka Koni sudah, Andriansah sudah loh ini. Wah, sudah kok ini, mau di sini aja sudah kedetek kok ini. Oh kan, sudah ketemu belum nama ininya, slide MS apa ya, slide itu ya. Sudah ketemu, udah Anda ganti nama yang di sini nih, yang Noim Khairun Indonesia, diganti nama Anda, terus dikasih link ke Overleaf yang Anda ada kelompoknya tadi itu. Sudah. Nah, nanti kan saya maunya tinggal klik ini saya untuk lihat, dan sekalian nanti dipantau, makanya daftar nilai ini kalau bisa mulai diisi ya. Saya ingin lihat sebenarnya yang sudah ngeklaim berapa itu nilai di sini itu. Jadi yang sudah ngerjakan langsung diklaimkan aja. Anda ngukur diri sendiri aja mau nilainya berapa itu kan. Karena mumpung ini masih di materi pendahuluan untuk ke komputasi kan, jadi disarankan nanti setelah mulai minggu ketiga kan sudah mulai masuk ke statistiknya itu. Hari ini masih bagaimana Anda, walaupun kemarin pada nampilkan karena karya-karya lamanya sudah masuk ke regi. Padahal sebenarnya yang di bagian awal ini, yang penting Anda punya data, data itu masih dibikin deskripsinya aja, deskriptif statistik lah mungkin yang. Karena naluriah kalau kita punya data, komputasi yang dilakukan mesti kerjaannya cuma deskriptif itu. Nah nanti Anda akan menghadapi berbagai macam tipe data, struktur data yang menyebabkan Anda akan berurusan dengan software statistiknya kan itu.
Sudah bisa ketemu? Sudah. Yang Andri sudah ngubah belum? Oh, saya coba saya recompile dulu. Nah, oke ini daftar. Ya, oke, jadi lewat sini juga nggak apa-apa dari tadi karena kemarin saya waktu masuk apa, jadi saya akan kendalikannya cuma dari yang saya tadi itu. Berarti sudah jalan, maka silahkan nanti pada saat apa yang sudah mengerjakan langsung klaimkan. Sekali lagi ya untuk di sini Anda apa mulai klaimkan dulu supaya Anda jadi mempunyai nilai dari tugas yang versi Anda. Dan juga kalau nanti ada grader kan cuma ngoreksi 5, yang lainnya kan nanti saya kan. Berarti kalau saya kan ngelihat, wah saya sudah puas ya, nilainya sudah bagus itu kan. Tapi kalau yang ngoreksi grader malah kadang dikurangi 2 poin lah, ini sampai ini banget itu kan. Tergantung ya masing-masing kan cara menilainya. Karena saya harapkan di komputasi ini adalah memang keterampilan Anda bagaimana menggunakan alat komputasi, tapi ya mestinya komputer, tapi komputernya juga bukan, sebenarnya berarti nggak harus komputer kan? Sebenarnya apa yang dipakai di sini yang kita akan gunakan? Kita kan sebenarnya kan nggak harus karena apa? Kita mengandalkan cloud. Kalau kita gunakan collab, sebenarnya pakai HP pun bisa kan itu. Kalau saya katakan pakai komputer ya sebenarnya enggak juga, saya nggak punya komputer masih bisa ikut kuliah ini, masih bisa itu. Karena Anda hampir semua sekarang mesti punya HP dan nggak pernah ada yang 1 hari pun tanpa koneksi internet kan. Datanya habis akan pusing, tapi kalau hari ini belum sarapan masih nggak apa-apa gitu kan. Iya kan? Datanya habis pasti langsung diisi, tapi kalau belum sarapan masih bisa dikuat-kuatin gitu kan. Artinya Anda selalu akan terkoneksi ke dunia maya, ke dunia internet gitu. Maka saya harapkan jadi ini dengan manajemen yang ini, Andri juga itu sudah sama ya tadi yang kayak ya. Jadi oke saya cek yang ini grupnya Andri, oke sudah. Nah ini berarti ada yang kalau belum tadi tujuan mungkin harus ada masuk ke situ. Oke nanti untuk uji cobanya ini apa? Karena sekali lagi untuk materi yang hari ini kita masih di persiapan, belum masuk ke statistiknya secara artian ini ya kalau kita kembali baru masuk statistik nanti minggu ketiga yang pemanasannya langsung ke gadget. Jadi sekali lagi di sini yang saya harapkan mungkin Anda nanti akan sekarang banyak istilah kembali yang mungkin sudah kita apa sampaikan bahwa sampai mata kuliah yang terkait komputasi ada yang generik namanya komputasi statistik. Ada lagi apa di kurikulum Anda itu pengantar data mining kalau salah ya ada. Terus ada lagi apa? Machine learning mungkin gitu. Jadi ada fenomena kemarin saya dapatkan yang jadi grup banyak sekali. Padahal sekarang dalam konteks kalau untuk komputer mungkin untuk ke depan nanti menurut saya pandangan saya sebenarnya nggak perlu lagi apakah harus ada khusus yang namanya mata kuliah kayak komputasi ini sebenarnya hanya menambahin porsi ininya kecuali mau dibawa ke konteks numerik ya. Tapi saya kira untuk level saya kemarin sempat kepikir mau saya bawa ke konteks
bagaimana kita penyelesaian numerik, tapi akan mungkin ya sebenarnya memungkinkan juga nanti di balik ke sana bagaimana misalnya menyelesaikan di sini nanti di regresi itu Anda kan akan mesti gunakan paketnya kan. Oh ada paketnya loh di Colab ini. Yang kedua apa? Anda ngerakit sendiri dengan bantuan formulanya kan. Karena di regresi Anda kan akan ngerjakannya dengan apa? Estimasinya pakai OLS. Itu bisa dikerjakan dengan dua cara. Satu dalam bentuk tetap seperti kita bekerja tidak dalam bentuk notasi matriks. Kalau dengan matriks pun nanti komputasinya sudah beda dengan kalau yang tanpa matriks. Terus estimasinya juga bisa pakai fungsi likelihood itu. Nah, inilah yang saya harapkan nanti pada saat untuk di sini, Anda nanti kemungkinan sudah ada package dari si ininya, karena Anda pakai Python atau R, mesti ada package untuk model linear. Nah, nanti Anda coba lihatlah karena Anda sudah kuliah di regresi, maka Anda nanti akan mengeluarkan bagaimana. Oh, ini pakai notasi matriks bisa diselesaikannya, bisa juga gunakan apa? Yang beta topi sama dengan sum dari apa kayak gitu kan rumusnya ada seperti itu. Nah, itulah di metodologinya nanti Anda tolong perlihatkan itu pada saat Anda masuk ke sana itu. Nah, itu suatu pilihan aja bagi Anda, nggak harus semuanya, tapi kalau Anda semuanya mengandalkan paket, berarti itulah yang Anda berarti hanya merunning suatu paket, tapi bukan mencoba mengkreat berdasarkan formula yang ada. Nah, mumpung rumusnya masih mudah, nah pada saat Anda berurusan dengan yang agak lebih kompleks, mungkin di penyelesaiannya estimatornya tidak apa close form ya bahasa di statistiknya itu. Nah, mau tidak mau Anda mesti akan berurusan dengan metode numerik. Nah, inilah nanti kalau kita coba itu, nanti kita mungkin salah satu di favorit di statistik, metode Newton-Raphson sering untuk estimasi dari yang likelihood itu. Nah, makanya saya harapkan nanti di bagian ini kan ada bagaimana kita apa mungkin yang di sini kita mengenali apa istilah statistical learning-nya di sini yang mungkin kita apa kelasnya mungkin saya mulai dari slide saya mana tadi ini jadi saya tadi buka-buka akhirnya oke ke sini ya. Nah, ini memang dengan manajemen ini tidak seramai di Krodi di sini kan. Di sini hanya ada dua Eka dengan nanti paling maksimal 10, jadi nggak kelihatan. Kalau semua nimbrung di sini kan cukup berat ya. Jadi oke sebenarnya dalam apa konteks nanti karena ini dalam naluriah mungkin saya katakan naluriah pada saat di kehidupan sehari-hari kita selalu apa apakah hanya fokus dengan satu variabel. Nah, sekarang coba Eka selalu siap dengan bilangan randomnya ya. Nah, Andri juga sama. Nih kalau saya minta anggotamu yang saya minta jawab itu. Nah, nanti yang Anda harus ingat loh ya, siapa yang kepilih tadi harus dihargai nilainya loh ya. Nanti karena yang akses ke daftar nilai juga hanya Anda ya masih ya dua ya. Apanya? Nilainya kan masing-masing kan punya sendiri-sendiri kan ini. Nah itulah makanya kalau Anda mau ngisi sendiri-sendiri, ya boleh di-share ke semua itu. Anda mau diisikan oleh ketua kelompoknya apa? Ini yang menilai sendiri apa dinilaikan oleh ketuanya? Nanti ketuanya biar sibuk gitu kan. Oke, Anda share ke semua boleh ini. Nanti saatnya saya close pada saat saya mulai harus apa memfinalkan itu karena enggak. Tapi di situ di bagian yang hanya bisa lihat ya kalau nggak salah ya, iya kan? Sorry, harus editor karena Anda harus mengedit di situ.
Nah, nanti saatnya saya sudah mulai ngerekap nilai di sini, baru itu Anda nggak boleh ikut ngedit, nanti nggak selesai-selesai. Jadi ada silakan masuk ke yang masing-masing ini. Gitu. Oke, tadi saya baru mulai langsung menanyakan terkait ini ya. Sudah siap? Nah, Eka pilihkan yang saya akan tanyakan itu. So, ya di random karena biar nanti kalau nggak di random Anda akan lihat eh, dianggap orang. Tapi ingat-ingat ya siapa yang kena nanti sekalian karena nilai berarti hari ini ya sehingga. Oke, sudah dapat siapa? Oke. Variabel apa yang sekarang Anda paling jadi tertarik? Akan kita sebut sebagai Y, apa akan kita sebut sebagai X? Tahu bedanya ini posisi di sini? Kalau lihat persamaan satu ini, kalau posisi sebagai X, apa posisi sebagai Y? Nah, sebutkan variabel apakah itu yang Anda sekarang lagi di pikiran Anda sebagai seorang statistik sih. Wah, ini kan mahasiswa statistik lah kalau masih. Variabel apa menurut Anda yang apa sebutkan? Contoh salah satu variabel sekarang misalnya saya lagi ter- tertarik variabel adalah kehadiran mahasiswa. Berarti apa? Banyaknya yang hadir. Tadi berapa? Dapat sudah 30 berapa tadi misalnya. Itu kan saya tertarik gitu ya. Nah, ada apa yang ada di pikiran Anda sekarang kalau Anda dengan suatu variabel. Variabel boleh apa? Paling rendah namanya apa kalau di statistik? Variabel random. Skalanya apa? Yang paling rendah kategori kan? Ordinal, interval, rasio. Nah, Anda silakan pilih itu. Kan Anda terserah aja Anda tertarik apa gitu. Kalau dari saya yang tertarik itu mungkin variabel yang apa namanya? Yang enggak, yang disebutkan barangnya apa tadi kan saya jumlah mahasiswa yang hadir kuliah hari ini misalnya. Ini posisi saya ada dari yang saya analisis Nah, Anda tertarik benar nggak pertanyaan saya? Yang Anda lagi tertarik hari ini, saya bisa berubah tiap hari kan? Nah, kalau hari ini misalnya saya peduli dengan variabel banyaknya mahasiswa yang hadir hari ini. Nilainya berapa? 0, 1, 2 sampai. Ya oke, sudahlah yang di situ nggak apa-apa. Tapi karena nanti ada lanjutannya adalah akan diposisikan sebagai Y, apa posisi sebagai X. Tadi ada nyebut sebagai independen atau dependen. Kalau tadi saya, misalnya contoh saya, jumlah mahasiswa yang hadir, akan saya pasang sebagai Y apa sebagai X? Terserah saya kan, saya yang lagi tertarik gitu kan. Kalau sebagai Y, maka lanjutannya adalah apa sih yang mempengaruhi Y, yaitu apa? Banyaknya kehadiran mahasiswa kuliah apa hadir hari ini. Saya cari X-nya kan. Oh, ini hujan tidak hujan. Oh, kan bisa aja kan di situ. Jadi nanti saya akan mulailah ingin mengkaji modeling apa? X-nya adalah informasi hujan tidak hujan, mahasiswa hadir tidak hadir. Atau saya dapat data apa? Hujan tidak hujan kaitannya dengan apa? Banyaknya yang hadir kuliah di
kelas saya itu. Tapi kalau saya banyaknya masa yang kuliah hadir hari ini sebagai X, Y-nya kira-kira apa coba? Y-nya adalah bisa juga apa? Mungkin saya senang atau tidak senang kan? Wah senang mahasiswa yang hadir sedikit banget itu. Wah misalkan kayak gitu. Wah untung yang hadir cuma 2 dari 50 misalkan kayak gitu. Nah nanti kan akan sama, saya ingin melihat ada enggak di situ sih hubungannya itu. Nah nanti saya akan punya data harian apa setiap minggunya mahasiswanya sekian saya senang, mahasiswanya sekian saya tidak senang gitu. Itu bisa terjadi Y-nya sebagai apa? Senang tidak senang tapi X-nya malah banyaknya mahasiswanya. Kalau yang tadi apa? Y-nya banyaknya mahasiswanya malah X-nya apa? Hujan tidak hujan. Nah, Anda sudah nah apa tadi yang Anda ambil? Variabelnya yang pertama apa? Hasil nilai dari mahasiswa kemudian kayak jumlah jam belajar mahasiswa tersebut. Berarti ada 2 variabel yang akan tadi saya baru menyebutkan adalah 1 gitu. Anda setelah mulai seperti punya pikiran kayak tadi, pasti Anda mulai ingin melihat bagaimana sih bentuknya. Jadi kalau seaharnya biasanya adalah kalau seperti itu kita ingin kalau saya target nilainya bagus, nggak tahu ukurannya berapa lah Anda misalnya, maka apa yang harus saya lakukan? Berarti prediktornya yang akan dipakai sebagai yang Anda harus, oh saya harus belajarnya sekian, terus kehadirannya harus sekian. Maka Anda harus mengambil data dari nilai-nilai yang keluar. Nah ini nilai yang sudah keluar di si master, apa nilai yang masih numerik? Di si master berarti apa? A, A minus, A itu dikonversi jadi 4, A minus 3,75. Anda punya pasangan data seperti itu. Nah setelah itu mesti Anda ingin membangun apa? Bagaimana bentuk hubungannya? Nah inilah si F ini nih yang jadi misterinya kan. Mudah enggak mencari si F ini? Paling gampang apa? Linier itu. Maka belajarnya makin banyak, maka nilainya makin tinggi. Padahal kenyataannya enggak. Coba Anda belajar 24 jam tiap hari. Nilainya tinggi enggak? Ya enggak, malah enggak pernah kuliah, terus karena belajar di rumah, terus pas ujian malah tetap belajar. Ya malah nilainya nol loh tiap hari. Pokoknya saya belajar 24 jam, malah baru hari keberapa sudah sakit. Ya, nah nanti berarti ada di prediktornya pun sebenarnya ada area yang mungkin masih possible ya. Itulah namanya apa? Area range nilainya. Kalau nilai tadi sudah konversi ke yang si master, nilainya paling tinggi berapa? 4 kan. Paling rendah 0 karena nilai E masih ada. Jadi artinya apa di sini kita berhadapan dengan apa? Nah, inilah menurut definisi si penulis buku ini. Apakah Anda setuju? Bahwa statistical learning refers to a set of approach for estimating F. Bagaimana kita mengestimate bentuk hubungannya? Inilah yang disebut dia mengatakan sebagai statistical learning. Nah, Anda sudah belajar statistik mulai kapan? Pertama dikenalkan statistik. TK sudah? Musuh TK belum? Ya mungkin gurunya nggak nyebut ini statistik loh anak-anak itu ya. Dengan apa? Ya mungkin TK belum ya. SD. Apa yang Anda masih ingat statistik waktu SD?
Nilai tertinggi, nilai terendah. Ulangan dibagi. Siapa yang paling tinggi Bu Guru? Misalnya gitu kan. Oh 100. Nah siapakah dia? Gitu. Kalau nilai terendah nggak usah ditanyakan. Gitu kan. Terus rata-ratanya berapa? Belum sempat dihitung gitu kan. Nah, baru dirikan kan? Belum dirikan. Tapi apakah Anda waktu itu sadar itu statistik? Ya belum, Bang, belum disebut itu kan. Maka ada orang mengatakan bahwa, nah, tapi pada saat yang statistical learning konteks yang seperti ini, Anda mulai ketemu kapan? Bahwa Anda ingin melihat apa? Suatu bentuk fungsional yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu atau variabel ini dengan variabel yang. Kenapa paling mudah mengilustrasikannya dengan ini? Karena dalam keseharian kita selalu sedang mengait-ngaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tadi Anda ngaitkan apa? Nilai dengan apa Anda? Waktu belajar sama apa? Oh, kehadiran kuliah. Pertanyaannya, memangnya signifikan apa? Nah, itulah itu baru. Tapi untuk itu kan Anda harus membuat apa? Bentuk fungsionalnya dulu. Kalau linear, mungkin dia ternyata tidak pada saat nggak linear ternyata bisa juga dia signifikan karena dia mempengaruhinya secara nggak linear ternyata. Nah, inilah di seni konteks komputasi di sini adalah pada saat bagaimana kita ingin melihat bentuk fungsionalnya. Sekarang, misalnya Anda dilakukan tanpa teknologi yang terkini, bisa nggak mencari F, tapi zamannya masih mungkin waktu saya kayaknya berada, mungkin waktu itu belum ada kalkulator. Gitu. Pakai apa? Zamannya belum pakai kalkulator? Sempoa sudah ada ya karena itu zaman sebelum Sempoa coba. Mungkin Anda nggak ngalami ya. Pakai apa namanya? 10 jari ini untuk kita mau pekerjaan komputasinya itu. Jarinya habis, suruh pakai apa? Lidi itu dulu. Mungkin Anda nggak pernah bayangin kan bahwa lidi gitu kan. Zaman Anda sudah zaman sudah ada, Anda SD sudah modern kan? HP sudah ada ya Anda lahir ya. Oke, kita agak mungkin. Maka pada saat inilah jadi penulis buku ini mau mengeklaimkan jadi kata statistical learning. Kenapa jadi di situ kok dikatakan dalam rangka mencari arti ini adalah ada proses belajarnya. Belajar itu apa sih? Learning itu apa sih? Selama ini kalau Anda learning atau Anda belajar, sebenarnya dalam rangka berkepentingan apa? Nah, sekarang Andre ini, saya ingin pilihkan random anggotamu ini. Pertanyaannya adalah, apa sih itu learning dan apa yang dicari dari ini? Dan nanti konteksnya dengan ini. Sudah dapat belum? Di random loh ya. Karena nanti, iya. Nah, ini pokoknya Kak, kamu nggak boleh menugasi bukan anggota kelompoknya. Karena nanti Eka bisa tersinggung gitu. Ini anak buah saya, gitu. Jangan diusik gitu. Maka saya nunjuk langsung sudah nggak bisa karena harus melalui Eka, ya kan? Yang satu harus melalui Adri, jadi nggak bisa langsung. Gitu. Maka Anda harus selalu siap dengan bilangan randomnya. Ya. Dapat siapa? Siapa?
Mana? Hayu, oke. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Apa pertanyaan tadi, Andre? Nah, kalau ada lupa apalagi saya nanti gitu kan. Kalau ada yang lebih muda aja lupa apalagi saya kan. Maka beruntunglah kalau pertanyaannya lupa jawabannya semua benar kan. Tinggal bikinkan pertanyaannya gitu kan. Oke, sekarang jawaban Anda apa? Sudah, nanti tak carikan pertanyaan yang benar. Eh, apa tuh Pak kaitannya dengan ini Mas? Ini di slide ini baru slide pertama. Anda mau jawab apa gitu. Nah, ini anggota kelompoknya di dekatnya ketua kelompok yang lain, jadi dibantunya oleh ketua kelompoknya. Ini padahal artinya Andri yang bantu loh ke anak buahnya itu. Oh berarti besok duduknya harusnya gini ya. Ini kelompok satu, ini kelompok dua gitu ya. Oke, Ayu apa Hayu? Hayu. Oh berarti sama Hayu, 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 Hayu. Maksudnya supaya cepat nanti. Oke, ayo silakan. Oh, nanti temennya yang harus saya minta buatkan pertanyaannya supaya jawabannya benar. Berarti dalam konteks ini kalau kita ambil kata statistical learning, berarti belajar sesuatu yang baru apa terus jadi? Tentang statistik. Apakah belajar metodenya? Oke, jadi kalau kaitan ke sini sebenarnya kita punya problem apa? A set of approach. Berarti mempunyai apa? Himpunan, kumpulan, approach-approach yang akan kita lakukan terhadap si F tadi itu. Jadi dalam hidup ini sebenarnya kita hanya mencari apa? Suatu fungsi F yang bisa kita dekati dengan berbagai macam dan bisa juga banyak yang kita nggak tahu. Maka di statistik kerjaannya apa? Setelah ada data, makanya tadi misalnya tadi urusan apa nilai ya. Anda kan ngumpulin data tentang apa? Lama belajar sama kehadiran kuliahnya. Anda nyari, teman Anda ada yang tertarik hal yang sama. Saya juga nyari data yang sama, tapi beda diperolehnya kan? Anda mau konteksnya siapa? Oh, saya teman kuliah kontak dua saja. Yang satunya enggak. Apakah hasilnya akan sama? Nah, dalam konteks belajar, apakah juga Anda kalau belajar hasilnya akan sama dengan temannya sama-sama belajar, oh belajar bersama aja hasilnya bisa berbeda. Kalau dalam konteks Anda belajar tadi, mungkin apa yang Anda miliki, sering dikatakan sebagai modal awalnya, apa namanya kalau sekarang? IQ-nya katanya si penemu IQ. Dia kayaknya nggak belajarnya sebentar sekali, tapi kok nilai lebih baik daripada saya yang belajar terus-terusan. Kok enak banget ya gitu misalnya. Nah ini maka nanti untuk apakah kita sepakat dengan istilah static learning? Kalau istilah machine learning, istilah deep learning sudah duluan, ya ini adalah dia ingin menawarkan sebenarnya apa? Proses kerja di statistik belajar, tapi berdasarkan apa? Pada saat kita ingin mendapatkan kumpulan kemungkinan untuk fungsinya F ini adalah dari data yang kita miliki kan. Apakah terus bisa berlaku umum? Jadi kayak tadi nanti yang menemukan teori tentang lama belajar yang kalau kita ingin nilainya A adalah lama belajarnya harus per hari 2 jam, terus kehadiran kuliahnya 100% misalnya. Apakah ada orang yang melakukan hal yang sama itu akan meraih betul-betul dapat A?
Enggak juga. Karena di balik F ini bisa berisi apa tadi X-nya 2, saya X-nya 1. Maka kenapa pada saat kalau kita lihat fenomena modeling di statistik itu bukan pekerjaan yang mudah. Padahal akhirnya dipakai untuk membuat kebijakan. Kira-kira contohnya, Anda pernah beli melon 3 kilogram? Belum? Belum ya? Belinya kan dekat. Ngantri enggak? Kalau saya lihat waktu itu misalnya ada orang apa beli, ya datang langsung apa? Ngasih uangnya, nukar yang kosong, langsung dibawa pergi. Ngantri enggak? Nah, pada saat kemarin dirubah kebijakannya jadi disuruh ke agen, apa yang terjadi? Antriannya panjang. Nah, itu sudah suatu kebijakan yang pada saat nggak membayangkan bahwa dengan dirubahnya dari pengedar dihapus jadi agen, akibatnya apa? Nah, Anda sendiri juga lama nggak pernah belajar teori antrian kan? Karena mata kuliahnya sudah tidur agak lama kayaknya. Atau ada ya masih ya karena yang tadinya saya pernah ngajar tapi hasilnya sekarang teman dari matematik terapan malah yang banyak nekuni ke situ. Yang tadinya anaknya masih berharap ibunya masih umurnya panjang, gara-gara bawa galon 3 kilogram ngantri pulang-pulang malah menghembuskan nafas terakhir. Berarti apa? Perubahan ada dampak di sana yang diinginkan. Nah, ini kan pada saat kita mempunyai kepentingan dalam konteks learning adalah merefer ke sini, mungkin oke lah sementara kita balik. Jadi Anda bisa mengatakan sekarang, apa itu statistical learning? Anda yang sudah belajar apa? Data mining. Iya ya, kalau saya pengantar namanya mata kuliahnya apa? Sudah ya, berarti terus apa lagi yang Anda sudah ambil terkait ini? Nah, sekarang kembali yang anggotanya LK. Misalkan moga-moga setelah besok masuk minggu ketiga, kita mulai masuk ke salah satu model yang favorit, yaitu apa? Linear regression tadi ya. Itu semua orang senang ini ya Kak. Hah? Gabriela tadi. Nah, Anda sudah ambil mata data mining? Nah, kira-kira dengan kisah ini, karena saya akan gunakan komputasi statistik adalah bagaimana kita akan berurusan dengan si dalam rangka pencarian fungsi N. Nah, kira-kira dengan Anda sudah pernah diantar kan? Sampai enggak ke data mining? Oh, seperti ini juga. Tapi sudah kemarin sudah ada pendahuluan kan? Bukunya pakai sama ini? Belum. Dosennya siapa ya? Oke, mungkin ada nanti judulnya data. Jadi saya kemarin memang pilihan ke komputasinya karena lebih dipilih adalah bagaimana antara saya akhirnya agak pilihan ke sini walaupun nanti approach-nya bagaimana tantangan pada saat approach si. Sekarang Anda mungkin sudah sedikit dapat kalau kira-kira nanti data mining dengan ini apa bedanya? Anda sudah dapatkan definisi data miningnya? Apa itu data mining? Oke, terus untuk apa setelah dapat pengetahuan? Oke,
Nah, kira-kira dengan kalau saya mulai dengan kata di sini pencarian si F ini, pakai data apa enggak di sini nanti gitu? Tanpa data bisa enggak? Apakah kerja saja bisa tanpa data? Nah, kalau kita nggak ada data di statistik adalah bisa kita menggunakan data simulasi. Kita mengenerate-nya. Tapi dalam rangka untuk menjelaskan model yang sedang saya kerjakan. Pada saat itu data real mungkin nggak dapat. Tapi di sini sarankan nanti Anda pada saat pencarian ini adalah menggunakan data. Nah, inilah makanya nanti di sana sini apakah ada singgah-singgah itu. Oke, masih gambaran. Nah, berarti tugasnya adalah mengurus sisi F ini. Untuk apa kok saya harus mencari si F itu? Ini dikatakan ya two main reason that we may wish to estimate F adalah satu untuk kepentingan prediksi dan yang kedua untuk melakukan inferensi. Nah, sekarang yang Andre dipilihkan satu. Kasih ilustrasi kepentingan kenapa saya perlu F untuk prediksi. Karena nanti hari Jumat yang 2 jam selama sebelum praktikum akan saya pakai besok Anda yang harus Alpada adalah presentasi. Hari ini saya akan ini kan tapi saya akan selalu ingin dapat feedback dulu. Nanti yang hari Jumat ya benar ya yang ini komputasi kan supaya Anda masih punya waktu panjang. Oke, sudah? Siapa? Ada? Oke. Ini apa yang namanya di sini dia nyebutnya kata prediksi dan inferensi. Sejauh yang Anda waktu belajar sejak awal belajar statistik, metode statistik ya masih ada ya di kuliah semester berapa Anda? Kalau di sini kurikulumnya. Metode statistik. Atau malah lebih rendah lagi analisa data kategorik apa ya masalah ya? Eksploratif ya. Masih ada nggak sih? Semester 2 analisa data. Kalau metode statistik kapan itu? Semester 1. Oh, berarti langsung mahasiswa baru langsung dapat metode statistik ya? Karena saya dulu dapatnya semester 3. Nunggu dulu itu setelah dirinya baru. Ini sekarang semester 1 langsung dapat metode statistik kan? Nah, oke, jawabannya adalah kaitkan dengan apa yang sudah miliki. Apa itu prediksi dan inferensi di sini. Apakah Anda waktu belajar metode statistik ingat-ingat semester 1, masa-masa indah Anda masuk UGM kan? Lagi seneng-senengnya masalahnya. Atau sedih saya nggak tahu ya. Wong saya ini pilihan ketiganya kok gitu kan. Kalau pilihan pertamanya berarti Anda lagi seneng-senengnya. Tapi kalau ini pilihan ketiganya lagi sedih-sedihnya. Benar ya, masih pilihan ketiga ya? Iya ya. Apa pilihannya cuma 1 2 apa 1 2 3? Karena saya masih ingat sekali sampai sekarang nggak pernah terlupakan ada satu mahasiswa yang menyesal masuk statistik, nggak pernah mau kuliah, GPA-nya saya, IP-nya 0. Semester 2 0 lagi. Artinya nggak sama sekali nggak mau kuliah, nggak mau apa-apa. Sampai sekarang belum ditemukan penyebabnya apa. Saya tanya dia nggak, pokoknya saya nggak suka aja Pak. Sudah gimana lagi, namanya nggak suka, masa dipaksa. Saya nasihati tetap aja nggak mempan supaya dia suka statistik gitu. Ini bukan mau saya, Bro.
Ada saya, tapi kayaknya nggak terjadi lagi, berarti nggak ada. Nah, sekarang prediksi dan inferensi. Sejauh yang Anda pahami waktu belajar pertama metode statistik, ketemu nggak kata prediksi? Apa itu dalam rangka untuk apa? Kalau prediksi itu kalau dari saya pelajari itu adalah estimasi. Kita mau mengestimasi suatu variabel itu variabel dependen atau variabel respons. Jadi kalau misalkan diketahui di variabel dependen atau faktor ini, kita bisa estimasi. Kalau inferensi, Inferensi itu lebih ke untuk memahami antara variabel dependen sama variabel misalnya kalau kan waktu presentasi ada yang memilih desain itu kan buat korelasi itu kita bisa lihat akan mana satu variabel dependen itu mempengaruhi variabel dependen. Kalau misal itu juga bisa dibuat nentuin faktor mana aja yang sangat strongly correlated dengan variabel dependen. oke, jawaban Anda saya jadi penasaran. Masalahnya memang saya waktu pertama belajar inferensi itu isinya kerjaan namanya inferensi adalah sama estimasi interval. Terus inferensi katanya yang terkait hipotesis itu yang tertanam di saya waktu itu. Tidak itu kadang-kadang yang tadi. Makanya saya mulai penasaran dengan terus prediksi. Anda kalau prediksi berarti apa? Akan prediksi apa sih? Maka harus ada sering disebut sebagai prediksinya. Oh, kalau kamu lari-lari di sini, saya prediksi kamu akan jatuh. Di sini, misalnya gitu. Karena apa? Tapi sebenarnya informasinya tadi tambahkan apa? Harus tambahkan tadi dua resiko. Lantai dan izin, lari-lari di situ. Tapi kejadiannya ini sebagai responnya adalah kejadian yang satu tanpa beratnya. Kalau larinya, udah, lari kecepatan tinggi, pelan-pelan, itu kan. Karena dia sudah punya apa? Tahu harganya licin, ditambah prediksi satunya lagi adalah ya pengaruhnya lah saja. Maka orang tadi dikatakan, nanti akan dia memprediksi kalau kamu pulang lagi itu tinggi licin, masih dikasih informasi semua. Ya, apa syarat akan jalan saja bentuknya bentuk fungsional di sini, maka nggak percaya kan? Itu akan usia berapa? Karena dia belum punya fungsi di sini yang akan mengatakan bahwa kalau licin lari-lari maka akan jatuh. Maka kita dikatakan estimasi titik adalah pada saat kalau inilah yang dilihat bahwa kita kadang mempunyai apa? Punya satu titik estimasi titik. Kalau interval apa? Sekian sampai sekian. Batas bawah, batas atas. Kompetensi berapa? Terus kita punya. Nah, bisa juga perkembangannya ke sana akhirnya orang memandang. Nah, kita lihat ini sebagai kepadaan kata prediksi, ya. Karena dia membukanya dengan apa? Bentuk fungsional antara Y dengan X. Itu dia sama dengan Fx plus epsilonnya itu. Nah, inilah cara orang menanamkan pengetahuannya. Orang nulis buku niatnya apa? Menanamkan sesuatu untuk membacanya. Ya, kuliah ini pun sama. Maksudnya apa? Saya gunakan diperiksa apa? Ya, Pak, ini mendiskusikan buku ini bersama Anda dan kemudian Anda akan belajar. Oke, jadi nanti silakan pada saat maka sedang bandingkanlah keadaan kalau ada teman sekarang adalah kita punya teman 24 jam. Siapa teman 24 jam kita? ChatGPT, si Gemini, si Basiti, si Google. Dia yang setiap saat
Nah, Anda akan berhadapan suatu konflik juga pada saat Anda sudah tanya ke ini, jawabannya beda-beda. Bisa terjadi kan? Bisa. Anda punya teman pintar 5, tanyain, oh beda-beda. Makanya kalau sumber belajar adalah penting. Anda dapat pendapat itu dari mana? Tapi ingat-ingat jangan sampai di ujian skripsi besok, kalau saya tanya gitu, katanya dosisnya pas waktu kuliah. Kira-kira bisa nggak untuk bukti? Oh bisa. Nah ini adalah kamarnya, oh gitu. Tapi kan misalnya bukti adalah berupa apa? Referensi yang ada. Apakah referensi itu juga dijamin benar? Ya enggak juga untuk bicara. Saya pernah dulu waktu dengan skripsi sampai agak ramai dengan rasa saya apa? Paper yang saya pakai untuk rujukannya sudah ngikutin teorinya, studi kasusnya, pakai angkanya juga, hasilnya beda terus apa nggak sampai itu, otomatis lalu ini saya akan nyala masuk dan salah. Coba dicek lagi. Setelah capek ini saya ikut ngecek, ternyata kayaknya memang ini sudah benar. Yang email penulisnya tidak bisa lagi. Yang email sekalian saya kasih emailnya waktu itu. Dia baru oh ya ternyata coding saya salah. Tapi apakah dia teorinya benar? Ya, karena bisa juga di teorinya ya. Nah, berarti ada nanti di sini lebih komputasinya. Mungkin teorinya kita akan gunakan salah satu makanya nanti kita akan juga. Nah, fenomena pada saat pencarian si F ini, metodenya ada berapa sih? Anda sudah diajari metode apa aja? Anda sudah dapat satu metode belum ya? Ya sudah. Ini kan mengestimate ya. Apa yang ada di sini? Kalau ada hitung estimate sesuatu, kalau ada hitung estimate, padahal di sini akan mengestimate apa? R. Nah, waktu belajar di Statbat, apa yang Anda estimate? Nah, ini lanjutannya tadi siapa? Yang Anda kan sudah bicara tadi agak panjang. Apa? Anda tadi sempat ibu sudah estimasi ya kelihatannya ya. Apa yang Anda estimasi? Apa tadi? Anda sudah apa yang diestimasi waktu ya Anda kan belajar PSM sudah ya? Anda sudah ketemu di metode estimasi, estimation method. Pakai apa metodenya? Dan yang diestimasi itu apakah pada saat itu? Estimasi parameter. Oke. Parameter apa? Notasinya di sana? Apa namanya parameternya? Kalau di PSM itu paling representatif. Tidak dikasih Oke, nama parameternya apa yang favorit dipakai itu? Coba parameter apa yang sering diinikan? Singkat saya favoritnya adalah apa?
Ini kelihatannya ya. Theta kan. Saya ingat di bukunya Ben keluar parameter theta. Diminta kita ingin mencari apa? Theta topi. Terus kalau kita sudah dapat theta topi, dikatakan tak bias bila apa? Theta topi sama dengan theta. Tapi theta itu ada di mana tempatnya itu? Nah, akhirnya kadang kita hanya memiliki apa? Karena theta topi untuk contoh yang paling dini kan apa di situ? Yang sering dipakai setelah mulai ini kan baru menyebut parameter. Tadi ada nyebut distribusi apa? Gamma, langsung tertarik dengan gamma. Parameternya apa di gamma? Alma sama theta. Anda masih ingat alfa topinya apa? Theta topinya? Anda langsung ambil yang dua parameter itu. Kok nggak cari yang mudah aja yang satu parameter itu. Padahal favoritnya di statistik biar gampang apa senengnya? Normal. Parameternya apa kalau distribusi normal? Adalah mu dan sigma. Anda masih ingat mu topinya apa? Mu topinya? Anda bukan korban COVID, bukan kan? Maksudnya yang kuliahnya online katanya itu menyebabkan pada jadi mudah hilang memorinya. Mu topinya apa? Sigma kuadrat topinya? Ada dua yang tergantung dengan metodenya. Maka tadi saya boleh tanya ke metodenya. Metodenya apa untuk mencari itu? Momen. Yang satunya likelihood. Sama apa beda? Loh, berarti. Nah, padahal kalau kembali ke yang ini kita bisa dengan parameter. Tapi yang tadi kita bicara dengan F. Nah, kalau F-nya yang normal, F-nya seperti apa sih? Fungsinya distribusi normal. Kepala dua di sigma kuadrat gitu ya. Pangkat min setengah x min per sigma dikuadrat. Artinya si F-nya sudah ada, tinggal nyari apa? Parameternya. Nah, inilah yang pada saat untuk kasus yang tadi kita mulai di sini, F-nya masih apa? F dalam kurung X. Kita nggak tahu bentuk F-nya mau apa. Kalau tadi bentuk F-nya sudah jelas kan? Normal kayak itu gamma. Nah, ini yang gamma inilah yang tadi ada kata gamma. Kenapa langsung ditanyakan dari dia? Padahal bisa dijawab dengan kalau metode apa yang menyebabkan jadi sulit. Karena metode momen enaknya apa? Kata kunci metode momen. Momen pertamanya sama dengan ekspektasi Y. Momen keduanya sama dengan ekspektasi X pangkat 2. Maka ketemunya jadi gamma. Tapi kalau likelihood yang normal bisa close form semua, tapi yang gamma tetanya kosong, tapi yang alfanya enggak, terus iteratif. Nah, inilah yang bisa komutasi kita bermain di wilayah yang enggak close form. Nanti bisa juga kita ketemu di situ. Nah, tapi di sini sekarang kita yang akan bicara apa tadi adalah F-nya, berarti bentuknya si F kayak apa,
kita juga masih harus. Dan makanya akhirnya kita buat klaim apa? Hubungan linear dulu. Kalau linear apa? Prediktornya ada tadi berapa? Dua ya. Kalau dua berarti apa? Akhirnya kalau kita punya dua prediktor, ya kalau linear jadi mudah. Beta 0, tambah beta 1, X 1, tambah beta 2, X 2. Proses estimasinya bisa dilakukan. Nah, inilah pada saat ini seakan nanti kenapa saham kita di situ ada metodologi di situ supaya ingat lagi. Saya nggak minta pembuktian tentang metodologi tadi. Anda klaim aja benar asal Anda merujuk ke suatu referensi. Nah, referensi yang Anda tunjuk adalah ya benar. Karena apabila kita merujuk ke yang salah, maka saya pernah ketemu orang nulis buku. Pertanyaan pertama ke saya ternyata ada yang salah di buku saya. Bukan, Anda mau kopi apa beli? Kenapa dia menanyakan itu? Karena khawatir di bukunya ada yang salah. Tapi untuk bisa menyalahkan berarti kan harus paham. Kalau untuk paham ada juga susah. Kalau kita ada. Oke, jadi Anda kira-kira sudah mulai bisa melihat perjalanan panjang yang akan kita hadapi dari buku ini, walaupun mulai minggu depan kita akan mulai masuk ke kerjaan tadi, yaitu F-nya mau apa. Nah, inilah mulai kita mengenal ada istilah apa? Parametrik, ada non parametrik. Nah, kalau tadi yang nyebut fx theta-nya sudah jelas ada beta 0 per beta 1 x 1 adalah yang parametrik karena langsung sudah dapat bentuk ini linear. Non linear pun bisa juga parametrik, bisa juga di situ kita nggak tahu bentuk f-nya nanti seperti apa. Targetnya adalah kita ingin mencari apa yang seakurat mungkin. Anda pernah belajar metode non parametrik? Kayaknya kemarin mata kuliahnya nggak ada yang milih ya. Iya ya. Gimana? Oh semester. Nah kelihatannya kemarin kok saya dengar ada mata kuliah yang nggak jalan, saya nggak tahu. Yang non parametrik katanya saya dengar gitu. Itu kan nggak wajib kan itu? Kalau nggak wajib biasanya bisa juga nggak jalan. Kalau nggak ada pesertanya. Minimal berapa kalau pakai satu? Jadi saya satunya 9, satunya 10. Saya nggak, kalau S2 satu aja jangan. Bisa punya 181, S3 181. Maka kalau Anda bayangin kuliah 181, berarti itu S1 ke 181 ya langsung berat nanti kan. Nggak ada temannya masalahnya kan. Maka terjadi. Tapi S2 pun sekarang 181 dibolehkan. Kita ada yang wah dia tuh juga sendirian tetap aja nggak mau batalkan. Akhirnya jadi harus dan berarti siap untuk militan kan karena sendirian berani. Oke, jadi nanti Anda perhatikan mulai kalau berurusan dengan yang akhirnya yang parametrik tetap nggak bisa maksimal. Linear nggak maksimal. Dibikin non linear, Anda sudah bikin fungsi non linear tetap aja masih data Anda yang miliki itu adalah nggak bisa di situ.
Nah, ini untuk metodenya ya, nanti ada, kalau yang Liskar terkenal di sini kan, yang nanti ada vector istilah, ada berbagai macam variasi, akhirnya juga ada generalized additive model, ada lasso, nah, tapi nanti di belakang. Nah, yang sekarang ini tadi hanya ngurusi dari bentuknya. Nah, tadi sekarang kisah tentang, oh tadi yang tentang nilai, termasuk yang mana? Karena asumsinya ada tadi malam juga sudah bahas. Supervised dan supervised yang membedakan lagi di era sekarang, kalau kita most articulating problem fall into one of the category. Nah, tunjukkan mana yang supervised. Nah, inilah istilah yang pertama memunculkan istilah kayaknya bukan, selama ini saya kuliah statistik nggak pernah menggunakan istilah itu. Parameter juga, terus tadi apa? Prediksi, inferensi, dan tapi supervise sama unsupervised kapan punya istilah? Ada mungkin belum sudah ketemu kuliah multivarian? Sudah. Cepat disebutkan kata supervise sama unsupervised. Nah, kalau kita masih di rute statistik, kita nggak pernah akan mengenali ke situ. Yang pertama munculkan istilah ini karyanya di 47 ya, di dunia, di Martin. Saya waktu kuliah muda juga padahal di situ sebenarnya ada pemisahan yang kita dikelompokkan di sisi. Nah, karena semua ada sekarang megang itu bisa supervise, apa bedanya supervise dengan unsupervised? Mau tanya siapa Bapak mau di sini kan? Kira-kira sudah bisa melihat. Nah tadi untuk kisah nilai tadi itu kategori supervise apa unsupervised. Nah kalau di pagi model Anda akan mengalami pada saat apa saya jadi di situ kategori. Nah karena di konteks mesin jadi dia mungkin akhirnya pas belajar ini supervise sama. Nah sekarang kayaknya mungkin kita mendapatkan kenyataan yang akan jadi sepertinya unsupervised. Saya yakin juga orang psikologi ini sekarang penting karena psikologi tentang dari apa? Psikologi tentang dari apa? Perilaku manusia ya. Tapi apa ada orang psikologi belajar psikologi apa? Hewan itu pada harimau bersama pemiliknya bisa akrab kayak itu. Padahal kalau kita lihat yang masih di hutan sana, dia manusia itu akan diserang. Apakah itu belajar fisiologi hewan? Artinya apa? Padahal kalau kita melihat konteksnya, kalau diketahui dia adalah binatang buas, pasti akan menyerang kita sebagai. Jadi sudah punya pasangan, balik dua ini kita konteksnya sudah konteks di dari sisi supervise adalah kita sudah ini sama. Ansupervise kita masih belum ada. Jadi pada saat mungkin di model pasukan kita punya klasifikasi dan rater yang pada saat kita lihat ini dia akan melakukan kemana. Maka saya kemarin di salah satu berita yang tahu-tahu diviralkan apa orangnya sebagian besar, tatonya banyak, datangi apa anak yang pelatihan berakhir anak Afrika. Ini uang koordinasi 20.000 karena nggak mau ngasih langsung ngeluarin kayak gini kan. Kamu nggak kasih uang ya saya ngeluarin misalnya kan.
viral akhirnya ditangkap. Kita nggak kaget dengan seperti itu, karena kita sudah punya di sini supervisor bahwa kalau dia hanya itu perbuatannya nanti kalau kata kita akan minta jadi sebagai dulu definisinya adalah tapi sekarang ada anak kecil lagi menghadapi di pinggir jalan. Ada orang naik motor lewat, kembali lagi dia, ambil HP-nya itu masuk dalam kartu. Ternyata dia adalah apa? Perampok namanya. Anaknya apakah menyadari bahwa dia orang jahat? Enggak. Ya. Jadi pesan ya, kamu kalau punya orang kayak gini, lihat. Nah, nanti di sini dikelompokkan dalam ada supervise sama unsupervised itu nanti Anda coba mulai di kalau yang minggu ini kan masih tugas yang minggu lalu adalah lebih orang di nah pada saat nanti Anda sudah mulai mengenali datanya. Nah, itu ada regression versus classification. Nah, ini di buku ini mengatakan kalau kita berurusan dengan kuantitatif respon disebut regression problem. Kalau dia kualitatif, namanya klasifikasi. Kalau dulu waktu saya belajar regresi, kita hanya ingatnya yang kualitatif. Pada saat mulai belajar regresi, baru kita ketemu yang kualitatif. Tapi tetap sama-sama disebut regresi saja. Nah, dia katakan cara klasifikasi karena sudah mulai berpikirnya ke dimultivariat analisis klasifikasi. Para tulis buku ini adalah mayoritas orang statistik. Karena dia kan tulisnya faktor. Tapi dia cara mendidikannya adalah padahal kalau kita di konteks regresi yang penting ada Y-nya, ada X-nya. Y-nya responnya, X-nya adalah namanya sudah di kita namanya model regresi. Nggak mau peduli Y-nya mau kualitatif atau kuantitatif, mau kategori atau nominal, atau mau skalanya interval, karena semua di statistik adalah semuanya pada konvert ke kualitatif. Jadi dia memisahkan pada saat kita bekerja dengan yang kualitatif berarti apa? Skala minimal original. Original sudah ada ranking. Apa original juga masuk kualitasnya? Iya, kadang ada apa? Sangat suka, tidak suka sampai ini kadang dibikin ranking apa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka akibatnya yang ini kalau kita lihat dengan yang di wilayah yang kuantitas adalah yang minimal skala interval. Nah, maka setiap baca buku di era yang sekarang itu nanti ada beberapa adaptasi dan di tempat kerja Anda besok di bagian yang namanya apa sekarang yang lagi ramai itu analis statistik, mungkin di bagian data science yang sudah ngurusin data. Ini kemarin 16 mahasiswa dikumpulin di ngurusin data tentang AB data. Disuruh ngapain saja di sana. Nah, mungkin berurusan dengan adanya bukan kuantitatif. Nah, inilah kita akan melihat bagaimana beberapa istilah yang dibangun oleh buku ini. Terus bagaimana untuk mengukur akurasinya? Ada kita mengenal pada saat tadi kita sudah punya profil, terus ada signifikan, nggak signifikan, maka yang kita pelajari, ya itu karena saya mengalami dari zaman yang paling susah dengan statistik, kalkulator masih barang mewah. Sekarang kalkulator sudah nggak dipakai lagi. Ada yang masih pakai kalkulator? Anda masih data? Ya kalkulator di HP dipakai dengan kanan, bentuknya sudah parah gitu. Ngalihkan sekian sampai sekian aja nyari kalkulator.
Kalau saya beli ini 5, masing-masing harganya 300, berapa ya? Nggak bisa kalikan, bukan? Baru ingat kalkulator. Tapi habis untuk kontak data sudah ada dalam kalkulator. Nah sekarang measuring the quality of feed-nya. Jadi bagaimana kita untuk melihat bahwa kalau dia katakan ini no one method to make all orders over all possible data. Maka ini yang saya disediakan dari dia milih metodenya, dia cari datanya. Ternyata apa? Data yang dia miliki setelah dimasukkan dengan metodenya banyak dari metode itu yang tidak tepat. Hasilnya akan tetap tidak akurat. Saya kasih pilihan, kamu pilih datanya atau pilih metodenya. Metodenya apa? Ya, datanya apa? Data itu di apa bahasa ini dari jawabannya dikelola sedemikian rupa supaya bisa memenuhi asumsinya. Sampai dan Anda diajari apa kalau ditanya sendiri kalau kita punya data supaya tadinya matching, simetris, transformasi. Mudah nggak? Nggak semudah itu. Kita pilihkan tetap maksa masih. Kita maunya kan ya simetris kalau kita pakai asumsi normal. Ya. Nggak semudah itu ternyata. Ya. Itu tetap aja ya. Ya ini dalam keadaan aktif. Tidak juga yang kalian lagi jaga transformasi jangan. Pada saat membalikannya juga nggak mudah. Makanya diajari bisa matikan ada transformasi variabel. Dia berubah jadi apa? Kalau dia normal standar dikuadratkan dari apa? Wah ini saya sulap aja kan. Z di sini normal standar kalau dikuadratkan dari apa? Square satu. Wah ini saya sulap aja. Nah, transformasi bisa mengubah jadi. Nah, ini salah satu buku yang kaya dengan distribusi baru, malah yang dipakai untuk melakukan teori risiko, buku loss model. Creative distribution terpaksa dilakukan karena apa? Semakin kompleks ya data di sana. Tidak bisa lagi hanya dengan apa yang sudah kita miliki ya. Nah ini maka nanti pada saat untuk kita dalam rangka mencari metode itu kehancur, dia ini dia pada saatnya untuk datanya berubah juga harus berubah metode yang berbeda itu. Kalau tadi tentang estimasi ada data bias, terus bias variance, Anda tahu bedanya variansi dengan mean square error? Masih ingat enggak? Nah, maka seharusnya nanti dalam keadaan daruratnya, Anda nggak saya paksa Anda harus apa menuliskan teorinya, enggak lah. Tapi yang saya harapkan adalah Anda bikin haretnya, Anda ambil dari mana itu si metodologi tadi. Supaya jangan sampai kayak skripsi kan 100 halaman. Cari tes mungkin. Di pendahuluan ada motivasinya apa juga saya akan nanti di buka besok akan kelihatan di hari Jumat. Karena saya hanya ingin membiasakan Anda berpikir Anda awalnya apa sih kok aku tadi punya pikiran rusak mirip dengan apa tadi? Selama belajar sama kehadirannya. Coba kira-kira apa? Apa namanya tadi? Apa namanya? Namanya? Iya. Iya.
Jadi belum sempat menyebut namanya besar dan kata lupa, tapi lupa kan menanyakan namanya, ya kan? Kalau sudah menanyakan tapi lupa, lihat tadi, Anda kira-kira yang frustrasi Pak Besar belum ada, Bapak tadi sudah saya lihat yang di apa sih yang sebagai kenapa Anda tertarik musik? Karena apalagi yang mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam aliran STM. Saya pikir karena saya ingin sekali punya target di pokok, saya ingin cari tahu bagaimana sama target dibuat motivasinya kan untuk diri sendiri dulu lah. Saya penasaran, wah saya bisa lulus IPK 4 dan waktunya cepat. Kemarin punya berapa yang tercepat dari IPA? Malah aktualnya ya. IP-nya berapa? Ada yang ada IP-nya 4. Nah, Anda harus punya data kalau ingin target ingin jadi apa? Yang besok visi juga Anda yang target apa? Apa ini? Sering dikatakan apa persennya apa sih? Nah, gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa yang benar ya? Nah, berarti pada saat Anda punya tujuan apa? Tadi hanya penasaran aja ya. Maka tujuan di sini adalah Anda akan melakukan sesuatu yang untuk Anda ingin sampai tujuan tadi. Tujuan apa pada saat yang kalau sudah Anda ingin masalah kami? Apakah hanya tadi mengetahui apa sih yang faktor pengaruh ini? Anda hanya berhenti di situ. Jadi baru bekerja dengan apa kompetensi yang signifikan, yang signifikan juga berhenti. Padahal mungkin Anda bisa naik ke level apa? Saya ingin melakukan prediksi. Berarti kalau saya belajar sekian, kehadiran kuliahnya sekian, nilai saya akan sekian. Kalau interval, kuartal sekian sampai sekian. Waduh, kok masih di bawah 3 ya, dan saya ingin kumlot. Oke, saya naikin itu. Atau sebaliknya, kalau saya target ini IPK lebih dari 3,5, kumlot berapa? 3,51 ya. Lebih dari 3,5, maka saya akan dapat satunya berapa, sebenarnya berapa. Apa yang harus saya lakukan itu? Nah, mulai masuk ke metodologi apa yang harus lakukan? Oh, dirinya saja dari gampang. Nah, itulah tadi yang Anda punya masalah apa? Mencari bentuk fungsionalnya si F-nya nanti. Nah, setelah itu apa? Anda punya data, melakukan analisis, kesimpulannya ternyata waktu dihasil itu tadi modelnya sapi linear, F-nya itu ternyata masih R-nya kecil. Saya ini naikin, mau non-linear seperti apa? Akhirnya kan beralih ke tidak yang parameter kecil yang kita biar dia yang sendiri. Itu kita itu lagi. Oke, sekarang ini untuk dari ini nanti mungkin ditambahkan persiapan Anda untuk hari. Cuma kita akan lanjutkan kalau itu. Berarti yang di minggu ini nanti yang di hari Jumat adalah sampai jam serba-serbi tentang bagaimana bermain serta apa urusan juga atau silakan ada di komen. Tapi yang untuk tugas minggu depan, berarti yang materi hari ini kan, Anda sudah mulai main-main dengan apa? Ya, di sini dimulai dengan apa hanya Y sama dengan kaki plus epsilon. Silakan Anda mencari si R-nya kayak apa. Nah, minggu depan baru kita ketemu dengan ya linear regression.
Oke, silakan. Oke ya, nanti saya. Jadi ini ya, yang ini kemarin masih intro. Jadi yang untuk yang minggu kedua nanti Anda harus mulai lihat ini ya, assessing model akurasinya mulai akan dilihat. Tapi sekali lagi di sini yang dimulainya dengan apa? Model antara apa? Y sama dengan FP plus F. Sebenarnya Anda boleh juga yang lainnya karena di sini masih bebas. Yang penting Anda mencari suatu bentuk fungsional yang namanya si F tadi. Nah, minggu depan kita akan bicara yang linear regression. Ya mau tadi puas nggak puas dengan linear dulu. Kita nggak puas, ya boleh yang multiple-nya. Jadi kita masih berurusan dengan si linear tadi. Oke? Jadi kalau yang Jumat adalah masih yang minggu lalu. Jadi kan kalau nanti sudah seminggu sekali dan baru, jadi nanti akan saya bagi seperti awal kuliah ada presentasi di sini ada nanti kan hasil kerjaan dari mungkin yang tidak akan saya cek. Tapi kalau yang sekarang berarti yang Jumat besok hari ini PR-nya apa nih untuk minggu depan? Nah, ini pertanyaannya gitu ya, hari ini ada PR enggak? Nah, itu tugasnya tahu apa berarti? Dari hari ini tugasnya hanya Anda berurusan dengan Y sama dengan X plus F0. Silakan F-nya Anda boleh cari mau Y-nya yang kategori A supervised apa yang supervised atau yang parametrik atau non parametrik. Teorinya lupakan dulu, yang penting bisa bikin. Berarti kata kuncinya apa tugas minggu ini? Nyarilah suatu data yang Anda bisa bikin jadi Y sama dengan F plus F0. Tapi hati-hati di situ kalau Anda pilih salah satu model harus dilengkapi dengan asumsinya. Karena nanti ada cek apa? Akurasi. Atau enggak kira-kira sudah tadi sudah cukup lengkap. Kemarin sempat saya sudah apa sudah di sini kayaknya saya di collabnya sudah sempat lihatkan belum. Jadi nanti di sini Anda betul-betul hanya berurusan dengan si ini ya. Mana tadi? Nah, Anda baru cari ini ya. Maka lihat dari bentuk. Nah, ini ilustrasinya kan ini kalau dibikin hanya apa? Satu prediktor kan. Nah, Anda nanti bikinlah F-topinya kayak apa. Nah, ini nanti divisualkan semaksimal yang bisa kalau ingin gambarkan bagaimana fenomena hubungan ini sementara masih yang bisa minggu ini ya. Nanti ditampilkannya di Jumat depan karena yang Senin masih saya pakai untuk praktikalnya belum ada jadwalnya. Kalau sudah mulai praktikal saya akan berikan ya. Jadi yang Jumatnya saya pilih yang Senin. Ya. Dan data yang kita cari sebelumnya. Nah, untuk textbook itu spesifik untuk data yang beberapa atau bebas atau bagaimana? Sebenarnya karena di buku ini banyak sebenarnya adalah bebas. Jadi Anda boleh, makanya nanti kalau pilih misalnya apa tentang apa ini? Itu kan nanti Anda mungkin akan melihat apakah linear cocok apa enggak. Tapi sebenarnya boleh juga ini Anda sebenarnya langsung saya arahkan mungkin nggak harus cukup satu. Terserah Anda mau data dari atau data dari luar buku, tapi penjelasannya cukup. Jadi Anda bisa tadi berusaha milih dengan sama belajar sama dan juga Anda paham betul kan? Oh ini kalau digantikan sekian sama sekian, terus logikanya ada kan?
Baca sama ininya itu ada. Terus ininya ada. Nah, yang penting adalah saya harapkan pembayaran di datanya. Jangan data hanya sebagai korban tanpa perasaan. Anda punya empati kan dalam diri kan? Makanya Anda memilih itu kan? Jangan saya juga ada yang milik topik indeks pembangunan manusia. Dia ternyata nggak menghayati itu. Akhirnya saya datang di tempat asalmu. IPM-nya masih rendah dan kreatif kan? Artinya apa? Pembangunan manusia berarti ya pembangunan itu maksimal. Dan faktor apa yang mau kita bisa menaikkan? Nah, harapan saya seperti itu. Jadi mungkin bisa juga untuk tugas ke depan saya fokus satu data, tapi kupasnya yang ada betul-betul maksimal. Minggu depan nggak kali dia kan ada sebuah ini nggak dia dipaksa seluruh kesalahan ya. Ternyata S-nya cuma berapa? 10%. Nah, karena memang nggak mungkin dipaksakan ini ya. Tapi sementara marketnya masih lagi tinggi ya, itu sudah dimaksimalkan. Apakah yang bisa jadi linear, yang non linear dilinear kan? Anda bisa dapat informasi yang lebih saja. Ya, itu namanya kan salah satu suatu kreasi. Kan? Anda punyanya model linear. Apa-apa harus dipaksakan linear kan? Contohnya hubungan apa yang kalau misalkan dia jadi linear, yang kalau informasi learn itu yang bentuknya apa? E pangkat X ya. Kalau dilengkapkan jadi Y sama dengan adalah X yang bilangnya. Apa bentuknya objek E pangkat alpha plus beta itu E pangkat ini. Kalau dilengkapkan jadi linear. Nah harus kreatif nyari yang itu kan. Tapi kalau temanya minggu depan masih linear, ya kan bisa kalau bisa nyari dasarnya. Kalau nggak dapat, gimana caranya? Oh, maksimalkan itu. Itu namanya dipaksakan kan, misalnya. Tapi yang minggu ini Anda merdeka. Yang penting Anda cari data apa aja, ayat itu, syariatnya dengan cara apa? Ya mau pakai package-nya, silakan. Sampai dapatkan sesuatu yang setinggi mungkin. Tapi sesuatu yang kalau bisa yang bermanfaat. Kemungkinan yang hati-hatinya apa? Anda kalau tetap berhadapan dengan data yang time series ya. Karena sebenarnya harusnya data panel tapi dipaksakan sebagai cross section. Saya itu bisa ada yang melakukan. Ini masih materi apa? Cross section. Kalau yang nggak cross section, udah ya data panel kita berusaha ya harus ada paketnya. Ya oke, saya kira sudah cukup untuk hari ini ya. Oh ya persepsinya ya tadi bagus malah jadi. Ya oke. Saya kira kita akhiri yang belum persensi silahkan. Sudah lewat ya? Masih apa sekarang tepat 11.10 ya matinya? Enggak lah masih. Kayak biasanya dikasih waktu sampai apa? 120 menit. Wong tadi dibukanya kurang seperempat jam. Maka ditutupnya ya lewat seperempat jam. Masih bisa. Iya. Ya oke nanti berarti saya yang akan ngentrikan. Iya ya. Ya oke dicoba dulu aja nanti ini. Nanti kalau lewat ketuanya aja loh saya masuk loh gitu. Jadi Anda nanti dipantau ya yang bahwa Anda direct rekapnya ya. Ya oke, saya kira saya tutup untuk hari ini.